Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berbincang dengan beliau tentang banyak hal, terutama tentang tugas dan tanggung jawab seorang ulama. Mereka membahas bagaimana seorang ulama seharusnya menyebarkan kebaikan, memberikan petunjuk yang benar kepada umat, dan memimpin masyarakat ke jalan yang diridai oleh Allah. Di akhir perbincangan mereka, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memberikan sebuah gelar yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Al-Arif Billah, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai, adalah seorang ulama besar asal Kalimantan Selatan yang dihormati karena ilmu agama yang mendalam serta berbagai karomah luar biasa yang dimilikinya. Abah Guru Sekumpul diakui oleh banyak ulama sebagai wali Allah berkat keilmuan dan kedekatannya dengan Allah, yang terlihat melalui berbagai karomah dan keistimewaan yang menyertainya. Meskipun dianugerahi berbagai kelebihan yang luar biasa dari Allah, Abah Guru Sekumpul selalu mengingatkan para pengikutnya untuk tidak terpaku pada hal-hal yang tampak luar biasa atau di luar nalar, seperti karomah atau keunikan. Ia menekankan pentingnya untuk tetap rendah hati dan hidup sederhana, karena kualitas-kualitas tersebutlah yang menjadi kunci untuk mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah Guru Sekumpul lahir pada 11 Februari 1942 di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura, dan beliau wafat pada 10 Agustus 2005 di usia 63 tahun. Selain dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul, beliau juga memiliki sebutan lain seperti Kusyairi, Guru Ijai, dan Guru Zaini. Sejak kecil, keistimewaan beliau sudah tampak jelas. Salah satunya adalah fakta bahwa beliau tidak pernah mengalami ihtilam atau mimpi basah, sebuah hal yang tidak biasa bagi anak-anak seusianya. Selain itu, sejak usia 10 tahun, Abah Guru Sekumpul sudah memiliki keistimewaan untuk melihat dan merasakan sesuatu terhadap hal-hal yang tersembunyi. Pendidikan agama yang diberikan oleh kedua orang tuanya, Kiai Abdul Ghani dan Nyai Masliyah binti Haji Mulia, turut membentuk karakter dan kepribadiannya yang sangat mendalam. Sebagai seorang guru spiritual, Abah Guru Sekumpul bukan hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena sifatnya yang sangat tawadu dan sederhana. Beliau mengajarkan bahwa karomah dan keunikan bukanlah tujuan utama dalam menjalani kehidupan beragama. Sebaliknya, hal-hal tersebut harus dimaknai sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu menekankan pentingnya kesederhanaan dan keikhlasan dalam beribadah, serta dalam berinteraksi dengan sesama. Keistimewaan Abah Guru Sekumpul sudah terlihat sejak beliau masih bayi. Bahkan sejak lahir, sudah banyak kejadian yang menunjukkan hal-hal yang tidak biasa. Salah satu kisah menarik yang mengiringi kelahirannya adalah tangisan beliau yang sangat keras dan terus-menerus saat pertama kali dilahirkan. Tangisan tersebut bukanlah tangisan biasa yang biasanya dimiliki bayi, yang biasanya disebabkan oleh rasa lapar atau ketidaknyamanan. Tangisan Abah Guru Sekumpul seakan memiliki makna yang lebih dalam, seolah memberikan pertanda bahwa sosok ini akan menjadi pribadi yang luar biasa dan membawa pengaruh besar bagi banyak orang di kemudian hari. Tentu saja, tangisan tersebut membuat banyak orang di sekitarnya merasa ada sesuatu yang istimewa pada bayi tersebut. Mereka mulai merasakan kehadiran aura yang berbeda, yang seolah-olah membawa berkah dan harapan bagi mereka yang berada di dekatnya. Sahabat Kalam Turos yang dimuliakan Allah, kisah kelahiran Tuan Guru Sekumpul sangat menarik dan penuh dengan peristiwa luar biasa yang memberi kesan mendalam. Salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam proses kelahiran beliau adalah Tuan Guru Adu, yang juga dikenal dengan nama Tuan Guru Haji Abdurrahman. Tuan Guru Adu turut serta dalam memberi doa dan menyertai Ibunda Guru Sekumpul saat beliau melahirkan. Bahkan, beliau memberikan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk doa dan berkah untuk sang bayi. Ketika Tuan Guru Sekumpul baru dilahirkan, keanehan langsung terlihat. Bayi tersebut tampak tak bernafas, seolah-olah terjebak dalam keheningan yang sangat mencekam.
Melihat kondisi tersebut, Tuan Guru Adu segera mengambil tindakan dengan meneteskan air doa yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke tubuh bayi tersebut. Setelah beberapa tetes air doa tersebut jatuh, keajaiban terjadi. Bayi itu mulai bernafas dan tangisan pertama kali terdengar yang membawa harapan baru bagi keluarga yang sangat menanti kelahirannya. Namun, setelah bayi itu diserahkan kembali kepada keluarganya agar dapat disusui oleh ibunya, masalah baru muncul. Meski telah lahir dengan selamat, Tuan Guru sekumpul kecil menolak untuk menyusu. Ia terus menangis tanpa henti, seolah ada sesuatu yang mengganggu atau menarik perhatian. Keluarga pun merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana mengatasi situasi tersebut. Dalam kebingungannya, keluarga memutuskan untuk membawa kembali bayi tersebut kepada Tuan Guru Adu. Mereka berharap sosok yang alim dan bijaksana ini dapat menenangkan tangisan bayi dan membuatnya mau menyusu. Begitu bayi itu kembali bertemu dengan Tuan Guru Adu, ada perubahan yang terjadi. Tuan Guru Adu melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia menjulurkan lidahnya kepada bayi Tuan Guru sekumpul, dan tanpa ragu, bayi itu langsung menyambut dengan mulut kecilnya, seolah sedang menyusu dengan penuh semangat dari lidah Tuan Guru Adu. Kejadian ini menjadi solusi bagi tangisan bayi tersebut, karena setelah menghisap lidah Tuan Guru Adu, tangisan Tuan Guru sekumpul mereda, dan ia pun tertidur dengan nyenyak. Keanehan ini tidak berhenti di situ. Setiap kali Tuan Guru sekumpul merasa lapar dan harus disusui, ia kembali menangis dan harus dihadapkan lagi pada Tuan Guru Adu. Kejadian ini menjadi semakin misterius karena menunjukkan ikatan spiritual yang sangat kuat antara Tuan Guru sekumpul dan Tuan Guru Adu. Seolah ada suatu kekuatan yang sulit dijelaskan oleh orang-orang di sekitar mereka. Setelah 2 minggu berada di Desa Tunggul Irang, tempat kelahiran Tuan Guru sekumpul, ayahnya, Kiai Abdul Ghani, merasa bahwa sudah saatnya untuk kembali ke kediamannya di Desa Keraton, Martapura. Kedua desa tersebut hanya terpisah sekitar 1 kilometer. Sebelum berangkat, Kiai Abdul Ghani yang khawatir dengan situasi yang tidak aman akibat penjajahan Jepang, meminta nasihat dan doa kepada Tuan Guru Adu. Pada masa itu, Jepang memberlakukan jam malam yang ketat, dan tentara Jepang terkenal sangat brutal. Setiap orang yang terlihat bergerak di luar rumah pada malam hari bisa saja ditembak tanpa ampun. Namun, keajaiban lain yang luar biasa pun terjadi. Berkat doa yang dipanjatkan oleh Tuan Guru Adu, keluarga Kiai Haji Abdul Ghani berhasil meninggalkan Desa Tunggul Irang dengan aman tanpa terdeteksi oleh tentara Jepang, meskipun mereka harus menumpang sebuah mobil untuk perjalanan tersebut. Keajaiban ini merupakan salah satu contoh nyata dari karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuan Guru Adu, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati dan dihargai oleh banyak orang di masanya. Tuan Guru Adu, yang memiliki nama asli Tuan Guru Haji Abdurrahman, dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak karomah dan keajaiban yang diberikan oleh Allah. Beliau bukan hanya seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang mendalam, tetapi juga dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Keberadaannya di Desa Tunggul Irang seringkali menjadi sumber perlindungan bagi masyarakat desa tersebut, terutama dari ancaman penjajahan yang tengah berlangsung. Diceritakan bahwa setiap kali tentara Jepang mendekati desa tersebut, selalu terjadi musibah atau kejadian yang menghalangi mereka, seperti kapal yang tiba-tiba tenggelam di sungai atau halangan lain yang mengganggu gerak mereka. Kejadian-kejadian tersebut seringkali membuat tentara Jepang mundur dan tidak jadi melanjutkan perjalanan mereka ke desa itu. Wallahu a'lam. Hal ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan bagi Kiai Haji Abdul Ghani dalam memilih Desa Tunggul Irang sebagai tempat kelahiran anaknya, selain faktor kondisi perekonomian keluarga yang masih belum stabil pada saat itu. Keberadaan Tuan Guru Adu sebagai pelindung yang dapat menghalangi ancaman tersebut memberikan rasa aman bagi keluarga Abdul Ghani, sehingga mereka merasa lebih tenang dan percaya untuk tinggal di desa itu. Sahabat Kalam Turos yang dimuliakan Allah. Di masa kecil guru sekumpul, ada isyarat ilahi dalam kisah pergantian nama Abah Guru sekumpul menjadi Muhammad Zaini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa nama asli Tuan Guru sekumpul sebenarnya bukanlah Muhammad Zaini, yang lebih dikenal luas. Beliau dilahirkan dengan nama Ahmad Kusyairi. Namun, namanya berubah setelah beliau menerima sebuah isyarat ilahi melalui sebuah mimpi yang sangat bermakna.
Pergantian nama ini menjadi salah satu dari banyak karomah yang dimiliki oleh Tuan Guru Sekumpul, yang menunjukkan betapa besar keistimewaan dan kedekatannya dengan Allah. Kisah ini tercatat dengan jelas dalam sebuah buku yang berjudul 100 Karamah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Dalam salah satu bab buku tersebut, diceritakan bahwa pada suatu malam, Tuan Guru Sekumpul mengalami sebuah mimpi yang sangat luar biasa. Dalam mimpi itu, beliau bertemu dengan dua pemuda yang sangat tampan dan mempesona, yang mengaku sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, melainkan sebuah pertemuan yang sangat mendalam, penuh dengan makna dan hikmah yang sangat berharga. Selama dalam mimpi tersebut, Tuan Guru Sekumpul merasa sangat terhormat dan terinspirasi dengan kehadiran kedua tokoh besar dalam sejarah Islam ini. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berbincang dengan beliau tentang banyak hal, terutama tentang tugas dan tanggung jawab seorang ulama. Mereka membahas bagaimana seorang ulama seharusnya menyebarkan kebaikan, memberikan petunjuk yang benar kepada umat, dan memimpin masyarakat ke jalan yang diridai oleh Allah. Di akhir perbincangan mereka, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memberikan sebuah gelar yang sangat mulia, yaitu Zainal Abidin, kepada Tuan Guru Sekumpul. Gelar ini sangat syarat dengan makna spiritual, menggambarkan sebuah kehormatan besar dan penugasan yang sangat mulia. Namun, pemberian gelar ini bukanlah satu-satunya hal yang terjadi dalam mimpi tersebut. Setelah memberikan gelar, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain juga memasangkan sebuah jubah dan selendang kepada Tuan Guru Sekumpul. Pemberian jubah dan selendang ini lebih dari sekadar simbol penghormatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Tuan Guru Sekumpul diangkat untuk menjalankan tanggung jawab besar dalam menyebarkan ilmu agama dan kebaikan kepada masyarakat. Jubah dan selendang tersebut menjadi simbol bahwa beliau siap untuk menjalankan peran baru sebagai seorang ulama besar yang akan membawa berkah bagi banyak orang. Ini menandakan bahwa Tuan Guru Sekumpul telah dipilih untuk memikul amanah besar dalam membimbing umat dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, Abah Guru Sekumpul segera menceritakan pengalaman mimpinya kepada ayahnya. Ayahnya, yang mendengar cerita itu dengan penuh perhatian, merasa sangat yakin bahwa mimpi yang dialami oleh putranya tersebut merupakan sebuah isyarat yang diberikan oleh Allah. Mengingat pentingnya kejadian tersebut, sang ayah merasa terdorong untuk segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh putranya. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap peristiwa yang dialami Abah Guru Sekumpul dalam mimpinya, sang ayah akhirnya memutuskan untuk mengubah nama Ahmad Kushairi menjadi Muhammad Zaini. Yang lebih menarik lagi, sebelum nama baru tersebut secara resmi disematkan kepada Abah Guru Sekumpul, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Pada suatu pagi, tiba-tiba Tuan Guru Marzuki, seorang ulama besar yang sangat dihormati, berkunjung ke kediaman Abah Guru Sekumpul. Tanpa ada kabar sebelumnya, Tuan Guru Marzuki langsung berkata, "Kamu sekarang bernama Zainal Abidin ya?" Ucapan ini benar-benar mengejutkan Abah Guru Sekumpul. Beliau hanya bisa tersenyum sambil merasa takjub dan sedikit terkejut. Ternyata, mimpi yang begitu pribadi dan hanya diketahui oleh Abah Guru Sekumpul dan ayahnya itu sudah diketahui oleh Tuan Guru Marzuki. Hal ini seperti sebuah bukti bahwa Tuan Guru Marzuki mendapatkan petunjuk langsung dari Allah mengenai peristiwa yang baru saja dialami oleh Abah Guru Sekumpul. Kejadian ini semakin menguatkan keyakinan bahwa perubahan nama tersebut bukanlah kebetulan, melainkan sebuah takdir yang memang telah ditentukan oleh Allah. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Para ulama berpendapat bahwa mimpi yang menggambarkan pertemuan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, dan juga sahabat lainnya yang terkenal dengan sifat-sifat kebaikannya, memiliki makna yang sangat penting. Jika seseorang bermimpi bertemu dengan mereka, atau melihat sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para sahabat, mimpi tersebut bisa dianggap sebagai petunjuk atau tanda bahwa orang yang bermimpi tersebut memiliki keyakinan yang baik dan benar terhadap para sahabat. Hal ini juga menandakan bahwa orang tersebut berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan cara yang benar. Terkadang, mimpi ini juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah pertanda atau sinyal bahwa ada suatu gerakan pasukan atau utusan yang akan datang, atau mungkin juga terkait dengan tugas yang diberikan untuk menyebarkan kebaikan. Selain itu, mimpi yang bertemu dengan para sahabat Nabi bisa dipahami sebagai sebuah anjuran agar orang yang bermimpi itu mulai aktif dalam menyebarkan ilmu agama kepada orang lain, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mimpi tersebut juga bisa diartikan sebagai dorongan bagi orang yang bermimpi untuk mulai mengembangkan rasa kasih sayang, belas kasihan, dan kepedulian kepada sesama. Ini berarti bahwa orang tersebut diajak untuk menanamkan nilai-nilai persaudaraan, saling membantu, dan menghindari perasaan permusuhan serta iri hati, hasud, yang dapat merusak hubungan antar sesama. Menghilangkan perasaan negatif seperti itu dan menggantinya dengan sifat-sifat positif yang penuh kedamaian adalah sesuatu yang sangat dihargai, karena itulah sifat-sifat yang terlihat pada diri para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dikenal dengan sifat kasih sayang yang tulus, kedamaian, dan saling mendukung dalam kebaikan. Sahabat kalam Turos yang dimuliakan Allah, kisah ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang mengenai kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunjukkan betapa istimewanya beliau sebagai seorang ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Pergantian nama yang dialami oleh Abah Guru Sekumpul bukan hanya sekedar perubahan nama biasa, tetapi membawa makna yang sangat dalam dan penuh dengan nilai spiritual. Nama baru yang diberikan kepada beliau yaitu Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, bukan hanya sekedar sebutan, melainkan juga merupakan sebuah gelar kehormatan yang diberikan langsung oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein dalam mimpinya. Gelar Zainal Abidin yang beliau terima dalam mimpi tersebut menjadi simbol pengakuan akan kedudukan dan tanggung jawab yang lebih besar yang harus diemban oleh Abah Guru Sekumpul dalam menjalankan perannya sebagai seorang ulama yang mengabdi kepada Allah dan umat. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani menjadi sangat terkenal, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga meluas ke berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara Arab. Nama baru ini diyakini telah membawa berkah dan kemuliaan yang semakin besar dalam perjalanan hidup dan dakwah Abah Guru Sekumpul. Dalam hal ini, Abah Guru Sekumpul menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati, dan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah dengan menerima dan menghormati isyarat tersebut sepenuh hati sebagai petunjuk dari Tuhan. Meskipun peristiwa yang terjadi pada Abah Guru Sekumpul ini sudah berlangsung beberapa waktu lalu, manakibnya tetap hidup dan terus menginspirasi di kalangan murid dan pengikutnya. Mereka seringkali membagikan cerita ini, menjadikannya sebagai bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Abah Guru Sekumpul. Cerita ini tetap menjadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi umat muslim, khususnya di Kalimantan Selatan, bahwa sebuah nama bukanlah sekadar identitas atau sebutan semata. Nama bisa menjadi simbol dari perjalanan spiritual seseorang, serta menunjukkan kedekatan dan hubungan yang kuat antara seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa.